Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita ini 2 kali libur ya. Libur yang pertama itu libur dari baca kitabnya, pengajiannya ada. Karena masuk bulan Rabiul Awal ketika itu kita baca sejarahnya Nabi. Kemudian libur yang kedua, libur berbarengan sama liburnya anak pondok. Jadi 2 kali libur. Tadi ini anak mau mulai yang dari mana bingung. Maka anak ambil untuk sabilil berkah ya. Sebetulnya kita sampai pada pertengahan ayat 248. Sebetulnya itu. Ya kita baca mulai awal 248. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum. Ya. Dan berkata kepada mereka nabi mereka. Yaitu nabi yang diutus oleh Allah. Kenapa kok mereka meminta hina istab'adu maji al-malika lahu, ketika belum muncul, belum ada dari seorang raja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan kepada mereka. Mereka minta kepada nabi mereka untuk supaya dimunculkan itu nabi. Kemudian lama tolabu minhu ayatan, yaitu ketika mereka tadi itu meminta ayat tanda-tanda dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tentang akan munculnya ala mulkihi, atas kekuasaannya raja yang dijanjikan tersebut. Nah, di hasiahnya di sini disebutkan ailamma talabu minhu ayatan. Ketika minta satu tanda. Maka ketika itu inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu. Sesungguhnya ayat kekuasaannya raja yang akan muncul, yang akan menyelamatkan kaum ketika itu, akan datang kepada kamu sekalian tabut. Tabut, kota as-sunduk. Kana fihi suarul anbiya'i. Yang di situ ada gambaran-gambaran para nabi. Anzalallahu ala Adam. Yang Allah menurunkan itu tabut kepada Nabi Allah Adam. Wastamarra ilaihim. Terus sampai setelah Nabi Allah Adam, selanjutnya Nabi Allah Syith, selanjutnya Nabi Allah Nuh. Ya, terus itu terus menerus sampai datang kaum Amalikoh. Kemarin itu. Sampai datang kaum Amalikoh. Faghalabathum al-Amalikotu alaih. Maka kaum Amalikoh menguasai atas mereka, diambil itu sonduk atau tabut atau kotak tadi itu. Wa akhadhuhu. Ya, wa akhadhuhu, dan mereka kaum Amalikoh mengambil itu sonduk atau kotak. Wa kanu yastaftihuna bihi ala aduwihim. Yang sonduk itu kalau dalam keadaan pertempuran pasti dibawa. Berarti lek bosone kita orang jimat. Hah? Apa? Ketahuan. Ya wasilah. Cuma ya begini. Yang familiar sama kita apa? Jimat. Ala aduhim. Wa yuqaddimunahu fil qital. Dan ketika pertempuran, itu kotak tadi itu diletakkan di bagian soft yang paling depan. Jadi
berbarengan atau di belakangnya langsung dari komandan perangnya gitu ya. Atau mungkin di depannya gitu. Wa yaskununa ilaih. Mereka merasa tenang sudah kalau bawa jimat tadi itu. Karena pasti akan mendapatkan nusroh, akan mendapatkan bantuan dari Allah. Artinya tenangnya itu bukan karena kotaknya. Tenangnya itu karena Allah memberikan fasilitas kepada mereka kemenangan kalau membawa kotak. Makna seneng sama kotak tadi itu bukan kepada kotaknya, tapi yang pemberi kekuatan kotak tadi itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngono kan. Jadi lek bosone kita orang, pas kita orang ngombe obat, kita katakan obat ini Masya Allah hebat loh. Ana pilek langsung sembuh. Wah, ente syirik. Bukan. Kita tidak meyakini obat itu yang memberikan kesembuhan. Tapi obat itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi penyembuh pada hambanya. Kita mengatakan seperti itu, sama saja kita menyatakan zat yang memberikan kekuatan pil tadi itu adalah Allah. Itu yang hebat. Itu podo kayak ini. Ini kalau enggak dibalas syiring kok ini. Iya kan? Wa yaskununa ilaih, merasa tenang dengan adanya kotak tadi itu. Itu. Dan ini dijelaskan loh sama Allah. Dijelaskan sama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fihi sakinatun. Nah ini jelaskan. Fihi, di dalam kota itu Allah memang memberikan apa? Sakinah. Memberikan ketenangan. Ketenangan itu diberikan ngefek kepada yang lainnya. Gitu loh Kang. Tumakninatu likulubikum. Ketenangan atas hati kamu sekalian ya zaman itu. Orang mirrabbikum. Jangan lupa mirrabbikum. Ya, Ana juga ingatkan di sini ya. Mungkin ada orang itu kalau mau naik kendaraan, terutama pesawat biasanya takut ya. Biasanya takut. Ada Pak amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita yang soleh. Guru-guru yang soleh. Kok tabut ngene iki? Apa? Bawa apa? Hah? Diwan Haddad. Diwan Haddad. Diwan Haddad itu kumpulan gosidahnya Habib Haddad. Gosidah itu puisi. Kewon aman. Aman. Syirik. Kok syirik? Ini sakinatum mirrabbikum. Zaman dulu yo tabut. Zaman sekarang sama cemi. Kadang-kadang kita orang pun mendapatkan cincin dari guru kita. Aku bukan lagi cincin ini, Allah seken wis bismillah wis. Loh, berarti itu syirik? Bukan. Karena ini pernah dipakai guruku. Sebetulnya bukan karena cincinnya, tapi karena guruku. Itu. Engkau guni syirik mana? Oh terus syirik terus akhirnya. Nggak karu-karuan. Ngerti ini ya? Nggak apa-apa. Kemarin itu Pak, pas kita orang pulang dari Jakarta, Masya Allah Pak. Obat. Ngene-ngene. Itu ngene. Aku nyantai. Kok nyantai? Bisa apa-apa. Inti tadi waktu di kamar di apartemen Anda lihat. Itu bawa Diwan Haddad ya inti. Orang iya kata teman anak. Orang aman. Bawa Diwan Haddad kok. Tidak ada apa-apa. Ya nyampe nih ngarepmu apa. Ya. Syirik, ngusir dasmu. Ya. Ayo kau ngomong syirik kayak ngono. Montormu kayak apa gitu kan? Sing ngarep-ngarepe lho wesi kan. Iya butuh pemper lek pemper. Ya sing kok wesi ku lho. Untuk apa itu? Ayo mimir untuk menyelamatkan syirik. Ayo apa neng? Omamu dikai CCTV. Apa cek ning weruh sing mlebu. Terus aku iso ndelok kono. Syirik. Ya iso Kang, bukan gitu maknanya. Paham ya? Itu. Lakon ngono iku. Dadi sing wedi-wedi kon umroh wurung mbek aku iku aja wurung terus tinggal tuku Diwan Haddad. Tak ono tak kei pokok pelok mbek aku umroh. Iya. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ya, baqiyah. Baqiyah itu apa?
apa ya? Bahasa ini bukan sisa, enggak pantas dikatakan sisa. Sesuatu yang pernah bersama dengan keluarga Nabi Allah Musa, keluarga Nabi Allah Harun, intinya apa? Keberkahan. Anda lihat tafsir di sini dihubungkan sama mufassir apa? Seperti Sayyidina Khalid bin Walid menggunakan apa? Rambutnya Rasulullah. Digunakan. Dan Sayyidina Khalid bin Walid dengan jelas-jelasnya mengatakan, semenjak aku menggunakan rambutnya Rasulullah itu di peciku, aku pasti mendapatkan kemenangan. Ayo apa kau ngomong kayak ini? Sayyidina Khalid bin Walid lagi. Ayo. Sayyidina Khalid bin Walid. Yang dikatakan apa? Saifullah. Pedangnya Allah. Jadi di sini Pak, perlu tahu ya. Yang namanya keberkahan itu bisa karena kita mulazamah bareng sama orang soleh. Iya. Atau bekas-bekasnya orang soleh, baik itu sesuatu yang pernah nempel di jasadnya atau tempatnya mereka. Gitu loh. Hai, bahkan Gresik kan ngomong itu. Kalau ente kepingin dapat berkahnya kita orang, berkatnya kita orang ini melalui tadris. Hadir pengajian, ngaji, nggak kepingin berkah. Gitu. Banyak lah. Ini. Lihat nih, dijelaskan wahya na'lu Musa, asahu, imamatu Harun. Ya, wa qafizun minal manni, tempat dari apa? Sesuatu kayak manni itu apa ya? Anggur lah atau apa gitu. Alladzi kana yanzilu alaihim waradatun minal alwah. Potongan-potongan dari lembaran-lembaran yang pernah diterima oleh Nabi Allah Musa. Berkah. Ini lihat sandalnya Nabi Allah Musa, tungkete Nabi Allah Musa, imamahnya Nabi Allah Harun, tempat yang di situ tempat apa ini makanan apa anggur atau apalah, warodot minal alwah, potongan-potongan, rodot itu krepelan, muka saroh, itu ada keberkahan nih, sampean. Ada dulu Allahyarham Cak Latif itu ya, Cak Latif meninggal sudah. Cak Latif, ya tahu ya. Itu punya sabue kayak Hamid. Syirik apa nih? Iki lo teloken. Itu kan Nabi. Lah terus ulama iki apa nih Nabi? Pewaris Kang. Engkau les ketemu kayak gini, itu kan Nabi. Ini kan bukan. Lah ya apa sih rek? Hah? Ada ambil berkah, enggak apa-apa. Ambil berkah, enggak ada masalah. Tapi ojo over berkah ya. Engkau akhir berangkat umroh, jipik watu di tanah haram. Berkah bib. Rungokno, ente kalau ngambil batu di tanah haram wajib ngembalikan. Wah boleh. Sampai di mana? Di kitab apa? Umdah. Kalau sampai ngambil tanah liatnya yang ada di daerah haram, dibuat apa itu? Gerabah, apa gerabah itu jadinya? Kendi gitu-gitu itu. Wajib dipecah dikembalikan. Itu jadinya over. Nggak boleh Kang. Kadang-kadang kita orangnya Masya Allah ya, berkah itu Masya Allah banyak ya. Tapi ada di kuburan, hall, kemudian kan memang sahibul hall, keluarganya buat apa ini? Kembang. Acara belum selesai biar kabel di GPI. Nggak boleh, haram. Iki over. Over berkah ini tidak oleh. Amin ya. Tahmiluhul malaikah, yang membawanya itu adalah malaikat. Yatikum. Inna fi dzalika la ayatan lakum. Sesungguhnya dalam itu semuanya ada tanda untuk kamu sekalian, in kuntum mukminin. Kalau kamu sekalian ini beriman, semuanya Pak. Semuanya in kuntum mukminin. Kalau kamu semuanya beriman. Jadi gini,
Berkah itu bisa kita dapatkan semenjak kita punya i'tiqad yang kuat. Kepada siapa? Allah. Siapa orang yang punya i'tiqad yang kuat? Orang yang punya i'tiqad yang kuat adalah orang yang imannya kuat. Makanya Allah menyatakan in kuntum mu'minin. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah. Pak, ada orang soleh datang sama kita. Ya, kita berebut salaman ya. Salaman, tidak apa-apa. Ada satu perkataan Anas sebarkan itu di media sosial. Kalamnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan bahwasannya orang yang dikatakan dekat kepada orang soleh itu bukan bikathrotil musafahah, bukan. Tapi dekat yang dimaksud itu adalah dekat arwah. Gimana dekat arwah itu? Dekat arwah itu semakin kita dekat, tandanya arwah kita dekat sama mereka ketika kita menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, meningkatkan amal. Apa katanya beliau? Ya ikhwani, katanya beliau. Ya wahai saudara-saudaraku. Kita sudah berapa kali hadir ke sini, hadir ke situ. Kita lihat wajahnya orang soleh. Bahkan kadang kita salaman dengan orang yang soleh. Siapa di antara kita yang meninggalkan ghibah atau ngerasani orang di majelisnya? Nahnu mugossirin, katanya beliau. Ternyata kita ini banyak kekurangannya. Bosok gampangannya gini, kita hadir maulid, kita hadir ke tempatnya orang soleh, tapi justru tidak ada perubahan sama sekali. Dan kata kunci yang disampaikan beliau, perhatikan Pak. Siapa di antara kita, ini perlu praktekkan nih Pak. Siapa di antara kita yang membuat tertib ala nafsi? Membuat tertib atas dirinya. Apa tertib atas dirinya ini? Siapa di antara kita yang kalau malam menjelang subuh, meskipun setengah jam katanya beliau sebelum subuh, baca Al-Quran 1 juz. Oh, itu pukulan nemen nih gue. Lek bosok kasaran kita orang, ya maaf ya, kita orang bukan ngecilkan orang yang mau ke hall, enggak lah. Kita orang juga seneng hall, berdoa ya. Ya, tapi jangan sampai hadir hall subuh telat. Ojo hadir hall Quran kosong. Terus beliau menukil kalau tidak salah perkataannya Habib Bil Faqih itu Abdullah ya. Tidak tahu Bil Faqih tidak salah. Bangsa Bil Faqih Abdurrahman ya. Katanya beliau, kalau dikatakan dekat dengan orang soleh itu yang terpuji, dekat dengan badan, maka gimana kira-kira kalau ada orang soleh menaiki keledai? Apakah dikatakan keledai itu adalah muridnya itu orang soleh? Apakah keledai itu dikatakan dia ini bernisbahkan kepada orang soleh tadi itu? Enggak. Meskipun apa? Meskipun jasadnya nempel, dinaiki di atas punggungnya. Tapi yang dimaksud dengan dekat dengan orang yang soleh, dekat hati, yaitu dengan fi'il, dengan perbuatan yang ada sama kita. Ini Pak maknanya, in kuntum mu'minin. Dengan itu kita bisa menang Pak. Sebagaimana tabut yang ada ini loh. Dibawa malaikat, diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka merasa tenang. Tapi in kuntum mu'minin, lek kamu sekalian katanya Allah beriman. Bahasa gampangnya, kalau kamu sekalian ini dalam keadaan percaya. Aduh, ya apa ini? Mari Rabiul Awal ya, Rabiul Awal mari. Rabiul Tsani sudah habis sekarang ya. Jumadil Ula, Jumadil Tadinya. Kita akan menyambut nanti bulan Rajab, akan masuk bulan Sya'ban, akan masuk Ramadan. Itu perlu persiapan. Ngono, Pak. Kemudian wa kanat al-malaikatu tahmiluhu fawqa ru'usil muqatilin.
Yang mana para malaikat tadi itu membawa itu tabut di atas mereka orang-orang yang berjuang. Tsumma yashra'una fil qital. Kemudian mereka memulai dalam pertempuran. Fa idza sami'u sayhatan. Kalau mereka mendengarkan satu soyha. Soyha itu apa? Teriakan. Ya. Kayak qonu an-nasra. Mereka yakin pasti akan menang. Jadi tabut itu dibawa oleh malaikat berada di atas mereka orang-orang yang berperang. Terus mereka tadi itu yakin akan menang. Kalau apa? Kalau di dalam kotak tadi itu terdengar suara soyhah. Suara teriakan. Wallahu a'lam gimana teriakannya. Ana lihat di berbagai tafsir. As-soyhatu minal malaikah. Ternyata yang berteriak itu, yang mengeluarkan suara itu dari malaikat. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan itu adalah suara dari malaikat Jibril. Gitu. Ya. Falamma inggaradat anbiya'uhum sallallahu alaihim al-amalika bisababi fasadihim. Kemarin itu. Maka ketika mereka tadi itu turun-temurun, nabinya mulai habis, nabinya mulai meninggal, sallallahu alaihim al-amaliko. Allah memberikan kekuasaan kepada amaliko. Kenapa kaum yang maksiat, kaum amaliko ini berikan kekuasaan oleh Allah? Bisa babi fasadihim. Karena sebab kerusakannya mereka. Ngono kan? Fa'akhadu minhum as-sunduqa. Maka dia mengambil apa? Sonduk, mengambil kotak tadi itu. Ya. Wa ja'aluhu fi mawdi'il bauli wal ghaid. Mereka menjadikan itu di tempat, naudzubillah ya, tempat bekasnya Nabi Allah Musa, bekasnya Nabi Allah Harun, ada gambaran-gambaran para nabi, itu mereka letakkan di tempat kencing, di tempat berak, naudzubillah min dzalik. Ya. Karena apa? Karena kerusakan mereka. Ya, falamma aradallahu idhara mulki Talut sallatu alaihim al-bala. Maka ketika Talut akan dimunculkan oleh Allah, yang akan mengalahkan Jalut nanti, nah Allah memberikan kehancuran bala kepada mereka Amaliko. Berupa apa? Fakana kullu man bala indahu ubtuliya bil bawasir. Setiap mereka kencing di tempat itu, ya, yang di situ ada sesuatu yang mulia di sisi Allah, pasti, selesai kencing atau buang air besar, mereka itu langsung terkena bawasir, basir, apa? Basur, ambeien. Dikai ambeien karo Allah Subhanahu wa taala. Buyar, Pak. Hatta kharajat khamsu bilabim biladihim, sampai pecah semuanya. Amaliko hancur. Pak, ini satu pelajaran buat kita, Pak ya. Kita, Pak, ndak ngapokno ya, ndak ngapokno. Kok ada seperti ini, kok ada seperti itu. Yang kita jalani sekarang ini loh, Pak. Semoga dijaga oleh Allah. Kita wajib mengantisipasi, Pak, wajib. Wajib. Ada orang kok kurang ajar sama orang alim. Ada kelompok yang seperti ini, seperti itu. Wajib. Wajib kita amar ma'ruf meskipun dengan omongan dan nahi mungkar, wajib. Wajib. Cuma di balik itu, Pak, yang jadi pertanyaan, kenapa kok mereka tadi itu berbuat tanda kutip sebiadab itu, Pak? Padahal dulunya mereka ini orang-orang yang musuhi Islam, orang-orang yang ya dengan berbagai perkataan lah, dengan slogannya mereka dan lain sebagainya. Tidak ada loh, Pak. Tidak ada satupun dari mereka. Maaf ya, maaf. Zaman itu beberapa tahun yang lalu dari kita, pembesar preman sekalipun paling takut kepada seseorang alim. Gimana? Kenapa kok sekarang justru premannya menghancurkan orang alim? Dengan dalil ini, dengan dalil itu. Perhatikan ya, tanda kutip, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, nyampaikan, wajib. Tapi di balik itu, lihat keadaan diri kita, Pak.
Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada para musuhnya kecuali apabila mereka orang yang iman mulai melupakan Allah dan Rasulnya. Ini kejadian. Diberikan tabut sama Allah. Diberikan kotak yang berisi sesuatu yang berharga, dibawa oleh malaikat. Bahasa gampangnya gini, penting-pentingnya malaikat itu bawa. Penting-pentingnya, bawa seperti itu. Sampai di pertempuran menang, sampai ini mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Ketika nabi mereka habis, mulai berkurang, meninggal, yang alim meninggal, ustadznya banyak meninggal, berubah. Yang biasanya baca Quran, nyanyi. Yang biasanya dulu kalau ulang tahun, justru baca maulid, sekarang enggak. Tiup lilinnya, ya beda. Akhirnya apa? Allah ngasih kekuasaan itu kepada Amalikoh. Allah memberikan kekuasaan kepada musuh-musuhnya. Untuk apa? Untuk supaya orang yang beriman sadar akan hal tersebut. Anak cukup samarkan di sini ya. Sampai tahu yang ada di Palestina itu, Masjid Al-Aqsa, itu ada satu orang melalui organisasinya, itu penting-pentingnya bayari orang untuk supaya baca Quran di Masjid Al-Aqsa. Di antara mereka ada yang tiap hari khatam Quran, ada yang setiap 3 hari, ada yang setiap seminggu, ada yang setiap 1 bulan. Kapan dia khatam, ini sang alim berusaha dengan usahanya dikasih uang. Sampai segitunya. Supaya apa? Supaya kekuatan Masjid Al-Aqsa tidak akan hilang. Karena kalau sampai masjid ini hilang, tidak ada Qur'annya, tidak ada dzikirnya, semuanya cuma lupa sama Allah. Pokok sembahyang buyar mulai, sembahyang tutup mulai. Hati-hati, akan hancur Pak, akan diambil oleh mereka. Coba pikir sekarang, kenapa kita kumpul sekarang ini? Ada pengajian di tempatnya Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan. Apa tujuannya? Supaya tidak kosong. Supaya musuh Allah itu tidak bisa punya kekuasaan. Makanya diingat-ingat ini. Oh, anak ini Habib punya rutinan Habib. Kalau setiap pagi anak ini ikut baca Quran di masjid, hizib Quran. Ingat, kalau mulai lupa, kapan anak tinggalkan, tidak lama kita akan dikuasai musuhnya Allah. Itu sudah zaman dulu. Biar aku cilik balik apa ini? Ulang tahun apa jenenge? Bancaan. Bancaan ini ngene. Bancaan, ulang tahun. Wes saiki apa? Happy anniversary. Waduh. Daftar ya. Happy anniversary ya. Anniversary. Wah. Ya kan? Dulu di kelompok narik cilik kanca-kancoe dijak maca. Enggak tahu maca burda, enggak mau apa. Setelah itu dikasih jenang. Karena apa? Anakku hari ini hari kelahirannya. Loh kita enggak apa-apa Pak buat di gedung, tapi ojo tiup lilinnya. Ustadz tiup lilin. Ya opo? Lah ustadz tiup lilin. Sing murid tiup LPG Kang. Ya opo iki? Ayo dibagi ini rotinya. Depannya laki-laki ini. Diberikan sama istrinya, dulang karo bojone. Ustad lo ini, ustad Kang. Dulang bojone di ngarepe murite kadang-kadang. Yo jok kaget Kang. Yo jok kaget, makanya jok kaget kon. Ono acara hall, kita menolak hall ini. Wah. Kuburan dan opo-opo dibongkar. Loh, kita bukan berarti diem loh ya, enggak. Tutup ngapokno loh, jok keliru kok. Enggak, wajib. Cuma introspeksi diri kita. Dulu Pak. Kita masih kecil ya. Ya paling sampean. Kalau itu sampean. Iya kan? Dibalik apa?
ojo metu badal maghrib. Akeh setan, wewe gombel. Kolek wewe gombel kok digowo. Iku wis keweden, Pak. Kita orang keluar kalau badal maghrib, kalau tidak ke masjid, ke musola, setelah itu pulang lagi. Lek saiki yang nekeran badal maghrib. Sing aku mikir bapak iki nang ndi? Ini pelajaran, Pak. Hati-hati. Enggak ya, semoga dijaga oleh Allah ya. Semoga dijaga, Pak. Orang-orang yang betul-betul jaga masjid, jaga rotib, jaga bersihkan masjid, hadir pengajian dijaga oleh Allah. Ono sing ngangop situ wis mari berarti. Iku. Ndak apa-apa. Karena memang pertama kali ngaji koyo ngono, kudone itu gede. Gede kudone. Ya, titik kita semoga manfaat insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin.